Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiyanti Aisyah, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4C, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 tahap perkembangan kelompok yang merupakan mata kuliah, yakni komunikasi, organisasi, dan kelompok. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai 5 tahap perkembangan kelompok. Jadi jangan skip ya. Menurut Tuckman, tim yang sukses pada umumnya melewati 4 fase, yakni fase pembentukan, fase konflik, fase penormaan, dan fase pelaksanaan. Kecepatan tim dalam melewati fase-fase ini tidaklah sama, tetapi pada umumnya mereka harus berjuang untuk melewati tahap-tahap pengembangan tim yang penuh dengan kekacauan, meskipun pada akhirnya akan dihasilkan tim yang berfungsi secara harmonis. Pada tahun 1965, Tuckman merekomendasikan 4 tahap dalam perkembangan kelompok. Namun pada perkembangan selanjutnya, yakni pada tahun 1977, Tuckman merekomendasikan 5 tahap perkembangan kelompok, yakni dengan adanya tahap pembubaran atau ajoring. Nah, selanjutnya kita langsung ke penjelasan lebih mendalam mengenai 5 tahap perkembangan kelompok. Tahap yang pertama yakni tahap pembentukan atau forming. Tahap perkembangan pertama dinamakan forming. Anggota-anggota kelompok atau tim mencoba mengenal satu sama lain dan mulai menguji perilaku-perilaku interpersonal mana yang dapat diterima dan tidak diterima oleh anggota-anggota lainnya. Tahap ini ditandai oleh adanya ketidakpastian atau kebingungan mengenai sasaran, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Secara singkat, pada tahap inilah mulai diletakkan pola dasar pelaku kelompok, baik yang berkaitan dengan tugas pekerjaan maupun tugas perorangan. Beberapa anggota melakukan uji kepemimpinan, menemukan kesamaan pribadi dan perbedaan, dan membuat beberapa pengungkapan awal. Peran tiap anggotanya pada tahap ini yakni mendorong kelompok memantapkan misi dan tujuan, mengatur jadwal kerja, mengenal satu sama lain, dan menetapkan beberapa norma awal untuk bekerja sama. Biasanya tahap ini berakhir ketika individu mulai melihat diri mereka bagian dalam kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua, yakni tahap konflik atau storming. Tahap konflik dalam perkembangan kelompok ini cenderung ditandai oleh banyaknya konfrontasi. Ini merupakan tahap yang emosional, di mana muncul kompetisi antara anggota kelompok demi mendapatkan penugasan yang diharapkan. Terjadi perebutan kekuasaan, kekuatan, kepemimpinan, dan peran. Tiap anggota mulai menampilkan pribadinya masing-masing, dan ketegangan dalam kelompok mulai meningkat. Pada masa ini tercetus ungkapan yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap keadaan kelompok. Adanya tugas-tugas terbengkalai merupakan pertanda khas pada tahap konflik ini. Selanjutnya, tahap yang ketiga yakni tahap pembentukan norma atau norming. Bila tahap konflik ditandai dengan banyaknya konfrontasi, tahap normalisasi ini ditandai dengan adanya kerjasama dan kekompakan kelompok. Tahap ini yaitu tahap di mana kohesivitas kelompok mulai berkembang secara signifikan. Pertukaran informasi secara terbuka kerap kali terjadi. Demikian pula penerimaan perbedaan pendapat serta usaha mencapai suatu sasaran bersama. Anggota-anggota kelompok merasa sebagai bagian dari kelompok dan menerima norma-norma dalam kelompok. Anggota-anggota mengesampingkan konflik yang terjadi. Peran anggotanya yakni mendorong tiap anggota kelompok untuk bertanggung jawab lebih, menetapkan tujuan, bekerjasama menciptakan cara untuk menyelesaikan masalah, dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk keberhasilan kelompok. Selanjutnya yakni yang keempat, tahap penunjukan kinerja atau performing. Pada tahap keempat ini dan yang seringkali menjadi tahap terakhir pada perkembangan kelompok, yakni tahap saat kelompok menunjukkan kinerjanya. Ini adalah tahap saat kelompok berfungsi secara sepenuhnya. Fokus pada tahap ini adalah pada penyelesaian tugas kelompok. Anggota-anggota kelompok bekerja sama untuk menilai masa tugas secara realistis dan menyelesaikannya.
Pada kasus pertama, kinerja kelompok akan dipertahankan pada tingkat yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kelompok. Pada kasus kedua, kelompok akan mencetak pencapaian-pencapaian yang semakin tinggi. Peran anggota atau pemimpin pada tahap ini yakni memberi dukungan dan berfungsi sebagai sumber daya satu sama lain, melanjutkan kemajuan yang telah dicapai dan mempertahankan kohesi dan moral. Selanjutnya yakni tahap yang terakhir, yaitu tahap yang kelima, yakni tahap pembubaran atau adjourning. Tahap pembubaran merupakan tahap berakhirnya aktivitas kelompok. Tentu saja kelompok yang bersifat permanen tidak pernah mengalami tahap ini. Pada kelompok sementara seperti kelompok tugas, kelompok proyek, dan kelompok lainnya yang serupa, tahap ini meliputi terjadinya perpisahan. Aktivitas-aktivitas yang rutin dilakukan telah selesai dan kelompok memusatkan perhatian pada proses penutupan. Tahap ini dapat ditandai oleh emosi yang sangat positif terkait keberhasilan menyelesaikan tugas dan pencapaian tertentu. Peran anggota atau pemimpin pada tahap ini yakni membahas pelajaran yang diperoleh dan cara penyelesaiannya yang kemudian akan disampaikan di kelompok berikutnya atau kelompok yang baru. Teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai 5 tahap perkembangan kelompok yang ada dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi dan Kelompok. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dipahami. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.